Bayangkan kamu adalah seorang raja yang luar biasa kuat, setengah dewa, dan dihormati seluruh rakyatmu. Tapi ada satu masalah, kamu masih manusia. Kamu bisa mati, dan itu membuatmu takut. Inilah kisah Gilgamesh, raja legendaris dari Mesopotamia yang berusia lebih dari 4.000 tahun, yang menghabiskan hidupnya mencari rahasia keabadian. Apakah dia berhasil? Ataukah dia justru menemukan kenyataan pahit bahwa manusia tidak ditakdirkan untuk hidup selamanya? Tonton sampai habis, karena kita akan mengungkap kisah epik yang menjadi dasar dari banyak mitos dan legenda modern. Okay, let's go. Gilgamesh adalah raja legendaris Uruk, sebuah kota besar di Mesopotamia kuno yang kini berada di wilayah Irak modern. Kisahnya terdokumentasi dalam epos Gilgamesh, yang dianggap sebagai salah satu karya sastra tertua di dunia, ditulis sekitar 2100 sebelum Masehi dalam aksara paku di atas lempengan tanah liat. Gilgamesh bukan manusia biasa, garis keturunan ilahi. Ibunya, Ninsun, adalah seorang dewi kebijaksanaan dan kesuburan. Ayahnya, Lugalbanda, adalah seorang raja manusia, meskipun beberapa versi menyebutnya sebagai setengah dewa. Karena itu, Gilgamesh adalah 2/3 dewa dan 1/3 manusia, memberinya kekuatan luar biasa dan umur yang lebih panjang dibandingkan manusia biasa. Sebagai raja, Gilgamesh dikenal karena ketampanan, kecerdasan, dan kekuatannya yang luar biasa. Namun, ada satu masalah besar, kesombongan dan tiraninya. Ia memerintah dengan tangan besi, menindas rakyatnya, dan memperlakukan mereka seperti budak. Gilgamesh juga dikenal sering mengambil anak-anak muda untuk bekerja tanpa ampun dan bahkan mengklaim hak terhadap pengantin wanita yang baru menikah sebelum suaminya. Karena kekejamannya, rakyat Uruk mulai merasa muak dan menderita. Rakyat Uruk tidak bisa lagi menahan penderitaan mereka, sehingga mereka berdoa kepada Anu, Dewa Langit, dan para dewa lainnya untuk menghentikan Gilgamesh. Para dewa menyadari bahwa Gilgamesh terlalu kuat untuk dihentikan dengan cara biasa. Mereka pun menciptakan Enkidu, seorang manusia liar yang hampir sama kuatnya dengan Gilgamesh, dengan harapan bahwa ia dapat menjadi lawan seimbang bagi sang raja. Untuk menyeimbangkan kekuatan dan kesombongan Gilgamesh, para dewa menciptakan Enkidu, seorang manusia liar yang diciptakan dari tanah liat dan memiliki kekuatan luar biasa. Tidak seperti Gilgamesh yang lahir di istana, Enkidu tumbuh di alam liar, hidup di antara binatang, dan minum dari sungai seperti mereka. Ia hampir seperti hewan, tetapi dengan kekuatan manusia super. Enkidu awalnya hidup di hutan, berburu bersama binatang dan tidak mengenal peradaban. Namun, para dewa mengatur agar ia bertemu dengan seorang wanita bernama Shamhat, seorang pendeta perempuan dari kuil Dewi Ishtar. Shamhat merayunya dan mengajarkannya tentang kehidupan manusia, termasuk cara berbicara, makan, dan berpakaian. Setelah bersama Shamhat, Enkidu tidak lagi diterima oleh binatang, yang kini menganggapnya sebagai orang asing. Merasa kehilangan tempatnya di dunia liar, Enkidu memutuskan untuk pergi ke Uruk dan menantang Gilgamesh. Setibanya di Uruk, Enkidu mendengar tentang tirani Gilgamesh dan merasa marah. Ia memutuskan untuk menghentikan sang raja, agar tidak lagi menindas rakyatnya. Enkidu menghadang Gilgamesh di depan gerbang istana dan menantangnya bertarung. Perkelahian mereka sangat sengit, begitu kuat hingga mengguncang seluruh kota Uruk. Namun, tidak ada yang benar-benar menang. Keduanya hampir sama kuat. Setelah bertarung habis-habisan, Gilgamesh akhirnya menyadari bahwa Enkidu bukanlah musuh, tetapi orang yang setara dengannya. Setelah pertarungan itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gilgamesh dan Enkidu menjadi sahabat karib. Mereka saling menghormati dan mulai melakukan petualangan bersama. Setelah menjadi sahabat, Gilgamesh dan Enkidu merasa tak terkalahkan. Mereka mencari tantangan yang lebih besar dan memulai petualangan berbahaya, termasuk 1. Mengalahkan Humbaba, raksasa penjaga hutan cedar. Gilgamesh ingin membuktikan kekuatannya dengan membunuh Humbaba, makhluk raksasa yang ditunjuk oleh para dewa untuk menjaga hutan cedar. Dengan bantuan Enkidu, mereka mengalahkan Humbaba dan menebang pohon suci di hutan. Namun, ini membuat para dewa murka karena Humbaba adalah penjaga dunia alam. 2. Menolak cinta Dewi Ishtar dan menghadapi banteng surga. Setelah kemenangan mereka, Dewi Ishtar, Dewi Cinta dan Perang, jatuh cinta pada Gilgamesh dan melamarnya.
Gilgamesh menolak Ishtar dengan kasar, menghinanya karena sering menghancurkan hati kekasih-kekasihnya di masa lalu. Marah karena penolakan ini, Ishtar meminta ayahnya, Dewa Anu, untuk mengirim banteng surga ke Uruk sebagai hukuman. Gilgamesh dan Enkidu bersama-sama mengalahkan banteng surga, tetapi ini membuat para dewa semakin murka. Para dewa akhirnya memutuskan bahwa salah satu dari mereka harus dihukum atas tindakan mereka yang menentang kehendak ilahi. Enkidu yang dipilih untuk mati. Ia jatuh sakit parah, dan dalam penderitaannya, ia mulai mengutuk segala sesuatu yang membawanya ke peradaban, termasuk Shamhat yang dulu menjinakkannya. Namun, sebelum meninggal, ia akhirnya menerima takdirnya dan memberkati Gilgamesh sebagai sahabat sejati. Setelah berhari-hari mengalami mimpi buruk dan penderitaan, Enkidu akhirnya meninggalkan Gilgamesh dalam kesedihan mendalam. Kematian Enkidu menjadi titik balik dalam kehidupan Gilgamesh. Ia, yang sebelumnya menganggap dirinya hampir seperti dewa, kini sadar bahwa bahkan orang sekuat Enkidu bisa mati. Ini membuatnya takut akan kematian, dan ia pun memulai perjalanan besar berikutnya, mencari keabadian. Setelah kematian sahabatnya, Enkidu, Gilgamesh dihantui oleh ketakutan akan kematian. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa bahkan seorang raja yang 2/3 dewa pun tidak bisa menghindari takdir kematian. Didorong oleh ketakutan dan keputusasaan, ia pun memulai perjalanan panjang untuk menemukan rahasia keabadian. Gilgamesh mendengar tentang Utnapishtim, satu-satunya manusia yang diberikan keabadian oleh para dewa. Utnapishtim dan istrinya selamat dari banjir besar yang pernah dikirim para dewa untuk memusnahkan manusia. Sebagai hadiah, mereka diberikan kehidupan abadi dan tinggal di tempat tersembunyi di ujung dunia. Perjalanan Gilgamesh tidaklah mudah. Ia harus melewati pegunungan kematian, lautan beracun, dan kegelapan abadi sebelum akhirnya sampai di tempat Utnapishtim. Ketika bertemu Utnapishtim, Gilgamesh memohon kepadanya agar mengungkapkan rahasia keabadian. Namun, Utnapishtim mengingatkannya bahwa keabadian bukan untuk manusia biasa. Ia pun memberikan Gilgamesh 2 ujian untuk membuktikan apakah ia layak hidup selamanya. Utnapishtim menantang Gilgamesh untuk tetap terjaga selama 6 hari 7 malam. Jika ia bisa melewati ujian ini, para dewa mungkin akan memberinya keabadian. Gilgamesh awalnya merasa yakin bahwa ia bisa melakukannya. Namun, kelelahan yang menumpuk selama perjalanannya membuatnya gagal. Tak lama setelah ujian dimulai, Gilgamesh tertidur. Saat ia terbangun, Utnapishtim menunjukkan bukti bahwa hari-hari telah berlalu tanpa ia sadari. Gilgamesh gagal dalam ujian pertama, membuktikan bahwa ia masih manusia biasa yang tidak bisa melawan Huk. Di dasar laut, ada tanaman ajaib yang memiliki kekuatan untuk mengembalikan masa muda bagi siapapun yang memakannya. Gilgamesh segera menyelam ke dalam lautan dan dengan kekuatan dan ketahanannya yang luar biasa, ia berhasil menemukan tanaman itu. Gilgamesh sangat bahagia. Ia tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih lama, tetapi ia juga ingin membawa tanaman itu kembali ke Uruk agar rakyatnya juga bisa hidup lebih lama dan lebih kuat. Dalam perjalanan pulang, Gilgamesh merasa sangat kelelahan. Saat ia berhenti untuk beristirahat dan mandi di sebuah mata air, sebuah ular diam-diam mencuri tanaman itu dan memakannya. Setelah menelan tanaman ajaib, ular itu melepaskan kulitnya dan menjadi muda kembali, sebuah simbol bahwa keabadian telah lepas dari tangan Gilgamesh selamanya. Saat Gilgamesh kembali dan menyadari bahwa tanaman keabadian telah hilang, ia merasa hancur dan putus asa. Kembali ke Uruk dengan tangan kosong, Gilgamesh akhirnya menerima kenyataan bahwa keabadian bukan untuk manusia. Ia menyadari bahwa kebesaran seseorang tidak terletak pada hidup selamanya, tetapi pada warisan yang ia tinggalkan. Ia mulai memahami bahwa yang bisa ia lakukan adalah menjadi raja yang baik, membangun kota, dan meninggalkan namanya dalam sejarah. Gilgamesh mungkin gagal mendapatkan kehidupan abadi, tetapi ia menemukan makna sejati dari hidup, yaitu meninggalkan jejak yang akan dikenang selamanya. Gilgamesh kembali ke Uruk dengan hati yang berat. Dia menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup selamanya. Namun, itu bukan berarti hidup tidak memiliki makna. Keabadian sejati bukanlah hidup selamanya, tetapi dikenang oleh generasi berikutnya. Dia akhirnya menerima takdirnya sebagai manusia dan berusaha menjadi raja yang lebih baik untuk rakyatnya. Kisah Gilgamesh adalah salah satu cerita tertua yang masih relevan hingga sekarang.
Kita semua memiliki ketakutan akan kematian, tetapi makna hidup bukanlah keabadian, melainkan bagaimana kita hidup. Legenda ini mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan, persahabatan, dan warisan yang kita tinggalkan. Jadi, apakah Gilgamesh benar-benar gagal? Atau justru dia berhasil menemukan jawaban yang lebih besar? Bagaimana menurut kalian? Apakah manusia seharusnya mencari keabadian? Atau justru menerima kematian sebagai bagian dari hidup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka kisah sejarah dan mitologi. Share ke teman-teman yang penasaran. Dan tentu saja subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.